Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veronica Gisnia Septiani dari NIM 188266813. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi nilai UAS di materi komputer akuntansi. Untuk itu, materi UAS yang diujikan adalah membuat laporan keuangan melalui media Google Sheet yang ada di Drive. Untuk itu, sebagai sumber transaksi akuntansi saya mengacu pada HTTPS Jurnal UMSP AJID Index PHP Menara Ilmu artikel download yang isinya sebagai berikut. Di dalam sumber saya sudah tertera kode dan nama akun, ada neraca awal atau saldo awal, setelah itu ada jurnal umum dan ada neraca serta laporan-laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan juga neraca. Untuk itu yang pertama saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya. Yang pertama di sheet pertama adalah akun. Di dalam akun ini merupakan langkah utama dalam mengerjakan UAS kali ini karena sangat berhubungan pada sheet yang berikutnya. Untuk nama akun hanya terdiri dari 2 tabel. Yang pertama ada nama akun dan nomor akun. Ini diketik manual dan saya hanya mengisikan dari sumber saya. Biasanya setiap perusahaan, entah dagang atau jasa itu memiliki nomor akun yang berbeda-beda. Kebetulan ini adalah nomor akun di sumber yang saya pilih. Setelah itu, sheet yang kedua adalah sheet saldo awal. Di dalam sheet saldo awal terdapat kolom-kolom dengan sebagai berikut, ada tanggal, nomor bukti, nama akun, nomor akun, debit, dan juga kredit. Untuk di saldo awal, yang pertama adalah kita mengisikan nama akun. Di dalam nama akun ini, saya menggunakan validasi nama atau rentang bernama. Rentang bernama ini, untuk cara membuatnya, kita bisa blok nama akun, karena di sini saldo awalnya nama akun. Jadi di dalam sheet akun, ini kita blok. Setelah itu klik kanan. Setelah itu tetapkan rentang bernama. Dan saya sudah membuat beberapa rentang bernama, mulai dari akun, buku besar debit, buku besar kredit, dan lain-lain. Saya sudah membuat akun, jadi otomatis di sheet selanjutnya, jika saya membuat rentang bernama, saya tinggal memilih akun. Di dalam saldo awal, ini sudah terdapat seperti ini. Tetapi biasanya belum muncul di sini karena kita belum klik kanan, lalu validasi data. Di dalam validasi data ini, dari daftar rentang, kita pilih sama dengan akun lalu simpan. Itu caranya agar muncul seperti ini. Selanjutnya, agar bawahnya rumusnya sama, ini tinggal ditarik garis ini, titik ini. Itu untuk nama akun. Untuk yang nomor akun, ini perbedaannya yang di blok bukan di bagian nama akun, tetapi nama akunnya. Tahapnya sama, di blok, klik kanan, tetapkan rentang bernama, dan namanya adalah nomor akun. Ini saya sudah buat yang di bawah ini, nomor akun. Terus yang di sebelah sini tinggal klik kanan, validasi data, masukkan rentang bernamanya adalah nomor akun. Dan tinggal ditarik ke bawah, maka rumusnya sama semua. Di sini selanjutnya adalah jurnal umum. Di dalam jurnal umum terdapat kolom tanggal, nomor bukti, nama akun, nomor akun, debit, dan juga kredit. Untuk tanggalnya, saya mengikuti tepat pada acuan saya, yaitu adalah sumber yang sudah saya share. Sumber dari jurnal umum di sini, saya tinggal mengcopy nomor buktinya, debit, dan juga kredit. Seperti itu. Untuk isinya tinggal copy paste saja.
Tetapi yang perbedaan di sini untuk nama akun tetap menggunakan tentang bernama atau validasi data. Sedangkan nomor akunnya saya menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP C6. C6 adalah pas. Lalu titik koma nomor akun karena kita ingin memproses nomor akun, dan titik koma juga 2. Kenapa 2? Karena di dalam sheet akun nomor akun berada di pada kolom kedua atau kolom B. Kolom kedua seperti itu. Lalu tinggal ditarik garis ke bawah, maka otomatis ke bawah juga akan mengikuti rumus yang sama. Kita tinggal isi nomor bukti, setelah itu nama akun yang sudah divalidasi data, seperti ini. Untuk debit dan kreditnya kita tinggal isikan saja mengikuti jurnal umum yang ada di sumber. Setelah itu, setelah membuat jurnal umum, langkah selanjutnya adalah membuat buku besar. Oke. Membuat buku besar ini, buku besar merupakan gabungan dari sheet saldo awal dan juga sheet jurnal umum. Jadi, di dalam saldo awal dan jurnal umum, kalau kita gabungkan, maka kita memerlukan rumus. Rumusnya menggunakan query. Rumus menggunakan query, buka kurung, setelah itu buka kurung kurawal, saldo awal. Karena kan tadi di dalam buku besar merupakan gabungan saldo awal dan jurnal. Jadi rumusnya adalah menggabungkan antara keduanya. Query saldo awal A6, isi ini sampai dengan F, semuanya ini diblok. Semuanya ini diblok, maka di buku besar akan muncul ini. Setelah itu titik koma jurnal, ini juga diblok. A6 sampai F6 dan ke bawah, ini juga diblok. Setelah itu select. Kenapa select? Karena kalau kita copy, pasti kolomnya mengikuti kolom yang ada di saldo awal dan jurnal. Padahal di sini kolomnya sudah berbeda, ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit, kredit. Sedangkan di saldo awal ada nomor bukti. Otomatis kalau kita copy, pasti ada satu bagian yang kosong. Begitu juga dengan jurnal. Maka dari itu, menggunakan pertambahan rumus select atau pilih kolom 1, 3, 4, 5, 6. Kolom 1 ini di saldo awal ya, kolom 1A, kolom 3C, karena kolom B kosong, kita nggak membutuhkannya. Jadi kolom 1, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 yang kita pindahkan di buku besar. Akhirnya jadilah seperti ini. Ini saya membuat filter karena jika saya ingin, kalau kayak gini kan datanya ini campur ya, ada kas, ada hutang, ada bank BRI, ada sewa dibayar di muka. Ketika saya membutuhkan data, contohnya kas saja, maka caranya sangat mudah dengan kosongkan dulu. Setelah itu saya akan memilih piutang, anggap saja piutang. Oke, kita oke. Maka yang muncul piutang semua dan total piutang juga otomatis ada di sini seperti itu. Kalau kita ingin mengembalikan, tinggal pilih semua aja, pilih semua dan oke, semuanya akan muncul. Ini sebenarnya trik untuk mempermudah dalam proses pencarian data. Selanjutnya dari buku besar ke trial balance dulu ya. Di trial balance ini ada beberapa perbedaan di kolomnya karena ada transaksi yang ada debit kredit dan saldo yang ada debit kredit. Di sini untuk nomor akunnya saya menggunakan query. Menggunakan rumus query dengan tentang datanya namanya akun A2 B19 select B dari A. Oke. Seperti itu. Setelah itu debit saya menggunakan rumus sum if dari buku besar akun. Buku besar akun
Setelah itu B7, diklik di sebelah sini, B7 karena kita ingin mencari kas, transaksi dari debit yang ada di kas. Setelah itu buku besar debit. Buku besar akun dan buku besar debit ini saya memperolehnya dari rentang bernama, karena sebelumnya di dalam buku besar debit dan kredit ini sudah saya beri rentang bernama. Rentang bernamanya buku besar debit dan buku besar kredit. Jadi di sini nama dari rumusnya buku besar akun, buku besar debit, seperti itu. Untuk yang kredit juga sama. Yang kredit perbedaannya, ini tadi kan buku besar debit, yang di sini tinggal diganti buku besar kredit. Untuk saldo ada debit dan kredit juga. Kalau untuk debit ini kita menggunakan rumusnya jika C7 atau debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Itu rumusnya untuk memperoleh saldo yang ada di debit. Saldo yang ada di kredit rumusnya jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit, maka akan muncul angka ini di dalam kolom saldo. Dan tinggal ditarik ke bawah saja, maka rumusnya akan sama. Untuk totalnya saya pakai sum ya, pakai rumus sum. Oke. Itu untuk trial balance. Selanjutnya buku besar akun. Di dalam buku besar akun ini sebenarnya untuk mempermudah, sekali lagi mempermudah dalam proses pencarian data, karena di sini saya sudah membuat pilihan akun, filternya kalau kita klik semuanya akan muncul pas pada tanggal sekian, debitnya sekian, kreditnya sekian. Kalau misal saya mau piutang, itu juga bisa, ada total piutangnya, ada totalnya juga. Saya mau spanner juga akan muncul seperti itu di dalam buku besar akun. Di dalam buku besar akun ini tentu saya menggunakan rumus. Bagaimana bisa seperti ini? Karena saya menggunakan rumus yang sudah tertera dengan menggunakan query buku besar, setelah itu buku besar, dan select di kolom 3. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Di dalam jurnal penyesuaian sebenarnya di sumber saya tidak ada jurnal penyesuaiannya. Jadi saya melihat di neracanya. Di neracanya ada kolom penyesuaian. Jadinya saya membuat secara manual jurnal penyesuaiannya sehingga terdapat perlengkapan sampai akumulasi penyusutan spinner. Tetap nama akun saya menggunakan validasi data tadi yang menggunakan rentang bernama, itu tetap. Untuk nomor buktinya juga sudah ada. Nah, untuk nomor akun saya tetap menggunakan VLOOKUP C6. C6 ini di dalam nama akun ini yang kita pilih C6. Nomor akun tadi adalah rentang bernama yang saya tetapkan 2, karena di nomor akun terdapat di kolom 2. Seperti itu. Sudah akan bertemu jumlahnya, balance. Ini dari sum juga rumusnya. Selanjutnya adalah yang paling panjang, neraca saldo. Di dalam neraca saldo ada panjang sekali kolomnya, mulai dari nomor akun. Nomor akun saya menggunakan rumus query dari trial balance. Menggunakan rumus dari trial balance. Setelah itu, nama akun untuk transaksi debit dan kredit ini, terus jurnal penyesuaian debit dan kredit, otomatis saya menggunakan rumus sum if. Jurnal penyesuaian akun ini didapat dari rentang bernama yang sudah saya tetapkan. Jurnal penyesuaian ini. Di sini B7 adalah ini kas, B7 dalam jurnal penyesuaian akun dan jurnal penyesuaian debit.
Sedangkan kalau kita mau cari kreditnya, kita tinggal ganti kata-kata debitnya jadi kata-kata kreditnya. Setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini didapat dari rumus jika atau if C7 debit pada transaksi ditambah debit pada jurnal penyesuaian lebih besar daripada kredit pada transaksi ditambah kredit pada penyesuaian. Titik koma C7 debit pada transaksi ditambah debit pada jurnal penyesuaian dikurangi kredit pada transaksi dikurangi lagi kredit pada jurnal penyesuaian. Sudah dituliskan dengan lengkap di sini rumusnya. Seperti itu, akhirnya akan muncul angka atau nilai. Ini tinggal ditarik ke bawah, nanti otomatis rumusnya sama semua. Oke, setelah itu di neraca saldo juga ada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu juga menggunakan rumusnya C7 plus E7 lebih besar daripada D7 ditambah F7 titik koma C7 ditambah E7 dikurangi D7 dikurangi F7. DCABC-nya bisa dibaca di sini. Jika C7 berarti debit pada transaksi ditambah debit pada jurnal penyesuaian, seperti itu. Itu juga nanti kalau satu aja yang sudah ditulis rumusnya tinggal tarik ke bawah, sama juga hasilnya. Setelah itu di rugi laba. Di rugi laba ini karena keuntungan dan mungkin kerugian yang dialami suatu perusahaan, maka saya menggunakan rumus if. Jika left, rumusnya if buka kurung left A7 adalah pas yang dimaksudkan di sini. Mohon maaf, maksud saya di A7 nomor akunnya kas. Jika nomor akunnya kas itu 1 tidak lebih dari sama dengan 4, maka itu adalah masuk di debit. Begitu juga di kreditnya. Kalau debitnya menggunakan G7 ini neraca saldo setelah penyesuaian ya. Kalau di kreditnya itu menggunakan H7 atau kolom kredit pada neraca saldo yang setelah disesuaikan. Ini tinggal tarik ke bawah aja, otomatis sama juga rumusnya seperti itu. Setelah itu di neraca. Di neraca ini saya juga menggunakan rumus if left. If buka kurung left A7 nomor akunnya A7 adalah kas, itu tidak sama dengan 1, maka mengalami memasuki debit atau kredit. Kalau debit itu menggunakan tetap G7, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian yang kolom debit. Kalau kreditnya pakai H7 juga. Seperti itu. Lalu tinggal ditarik ke bawah aja, nanti rumusnya otomatis akan sama. Untuk bawah-bawahnya, saya sum ya, semuanya saya sum. Dan setelah itu saya perhatikan semuanya alhamdulillah balance. Laba ruginya ini juga balance antara neraca dan laporan laba ruginya balance. Berarti sampai tahap akun, sampai tahap neraca lajur, angka yang saya masukkan atau data yang saya masukkan sudah sesuai. Selanjutnya di sheet terakhir adalah laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ini ada 3. Saya membuat 3 laporan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Yang pertama perubahan laba rugi. Ini saya ambil semua dari sini. Dari sumber yang sudah saya share tadi.
karena di sumber yang sudah saya share tadi sudah sangat jelas bagaimana laporannya. Jadi saya tinggal meniru saja atau copy paste. Tetapi untuk ini, untuk penjumlahan tetap saya zoom ya, karena untuk mudah juga daripada copy paste. Jadi kalau untuk kata-katanya semuanya sama di dalam ada aktiva, aktiva tetap, aktiva. Terus pasifa, utang jangka panjang, seperti itu. Untuk laporan perubahan modal, ada modal, laba, tipe. Dan untuk laporan laba rugi, labanya sekian, 7768083 itu sama dengan nilai yang ada di neraca lajurnya. Seperti itu tugas yang saya kerjakan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di materi komputer akuntansi. Semoga yang saya kerjakan mendapatkan nilai yang sesuai dan memuaskan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.